Di Ruqyah itu malah dapat penanganan yang nggak layak sama sekali. Kalau Kakak mau tahu itu, dulu aku pernah sampai di Ruqyah yang katanya harus diinapkan karena aku udah parah banget kondisinya, sampai aku dikurung di satu ruangan, bahkan diborgol juga. Nih kalau Kakak lihat nih masih ada bekasnya kan. Ini bekas borgol sebenarnya dari tempat Ruqyah itu. Selamat sore Sobat 7, pasti udah gak asing lagi bagi kita ngomongin tentang mental health. Nah, apalagi banyak di antara kita yang men-self-diagnose mental health kita masing-masing. Nah, ngomong-ngomong tentang mental health nih, saya punya bintang tamu yang seru banget kita ulik tentang mental health-nya dia, karena dia punya pengalaman banyak banget. Yovania Ashifa Jami ini adalah seorang penyintas rumah sakit gangguan mental. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita tanya. Halo Yova. Halo kali dia. Yova, boleh nggak nih sedikit cerita tentang kesibukan kamu sekarang nih apa sih? Kesibukan aku pertama yang tentu aja kuliah. Aku lagi ngambil jurusan hubungan masyarakat. Aku juga kebetulan lagi magang juga di salah satu media di Indonesia. Dan aku punya platform, aku adalah founder dari platform @pasi.id yang sebenarnya itu adalah platform kesehatan mental dengan tujuan utama untuk mematahkan stigma negatif kesehatan mental. Selain itu aku juga menjadi konten kreator dari TikTok @rsjsurvivor yang juga membahas tentang kesehatan mental. Selain itu kamu juga sebagai mahasiswi di salah satu universitas ternama ya? Iya betul. Nah, fakultasnya apa ataupun jurusannya deh? Fakultasnya aku di vokasi, jurusannya hubungan masyarakat. Kenapa sih milih jurusan itu? Sebenarnya aku awalnya tuh tertarik banget sama psikologi. Jadi aku udah nyoba-nyoba daftar di PTN-PTN untuk psikologi, tapi ternyata emang mungkin rezekinya di hubungan masyarakat dan ternyata setelah aku jalanin passion aku emang di dunia komunikasi seperti itu. Jadi walaupun awalnya aku berminat di psikologi, tapi aku ternyata juga emang kayaknya bakat dan passionnya ada di ilmu komunikasi itu, yaitu hubungan masyarakat sih Kak. Oke, jadi Yovania ini juga merupakan seorang RSJ survivor, betul? Betul. Berarti artinya pernah menjadi seorang pasien rumah sakit jiwa. Bener nggak sih Yova? Boleh cerita nggak sedikit? Betul, jadi RSJ Survivor itu diambil ketika aku pertama kali upload TikTok. Jadi dulu tuh aku resah banget sama sama stigma-stigma tentang ODGJ, tentang RSJ yang pokoknya berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, dari situ aku sebenarnya cuma ingin menyampaikan keresahan aku. Kalau misalnya tuh jokes-jokes kayak gitu tuh sebenarnya nggak pantas karena bisa nimbulin stigma-stigma negatif terkait kesehatan mental itu sendiri. Sampai akhirnya aku upload di TikTok keresahan aku dan aku kasih tahu kalau lihat nih ada mantan pasien RSJ yang berhasil masuk UI gitu. Dan akhirnya sejak saat itu TikTok aku viral dan ada salah satu komentar yang nyebut aku RSJ survivor karena mereka tahu aku pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, sejak itu ya udah banyak yang manggil aku RSJ survivor dan aku memutuskan untuk menggunakan RSJ survivor itu sebagai username dari TikTok aku. Gitu sih, jadi backstory-nya kayak gitu. Jadi basicnya seperti itu ya. Betul. Tapi kalau pas saat kamu share mengenai pengalaman pribadi kamu, ada nggak sih rasa kayak malu atau takut dijauhin teman-teman, takut orang-orang tahu? Itu gimana sih yang kamu hadapin sekarang nih? Sebenarnya aku gak takut karena aku menganggap masuk rumah sakit jiwa itu sebenarnya bukan hal yang perlu dijadikan aib, perlu ditutup-tutupi karena masuk RSJ itu sama aja kayak sakit biasa sebenarnya. Punya gangguan jiwa itu sama aja kayak sakit fisik misalnya tipes, demam atau yang lainnya. Bedanya di sini yang bermasalah bukan fisiknya tapi emang jiwa atau mentalnya. Jadi aku nggak pernah ngerasa ini aib, tapi aku agak bingung sih karena dulu pertama-tama itu keluarga bener-bener berusaha untuk nutupin ini semua, bilang ke aku kayak jangan pernah kasih tahu kamu pernah masuk RSJ dan lain-lain. Tapi dalam hati aku tuh nggak pernah mikir kayak gitu. Jadi ketika upload itu sebenarnya aku juga nggak nyangka kan bakal viral. Jadi aku kayak nggak mikir yang gimana-gimana, nggak ada ketakutan sama sekali. Nah, ketika viral itu justru aku malah bukannya takut, aku malah lebih kebingung sih, lebih kayak kok tiba-tiba rame gitu, kok tiba-tiba viral gitu. Jadi kayak lebih bingung sih. Kalau takut kayaknya bukan kata yang tepat karena aku percaya kalau misalnya
dijauhin teman itu kan juga apa ya, itu temen aku kalau misalnya ngejauhin aku cuma karena hal itu berarti mereka bukan teman sejati aku, dan aku nggak masalah dengan mereka ngejauhin aku karena aku tahu oh dia bukan teman sejati aku. Tapi setelah ada yang melihat, misalnya dari kerabat, keluarga, tuh ada yang bilang, udah deh stop, jangan ngomong-ngomong kayak gitu lagi. Ini kan mencemarkan nama baik keluarga atau gimana? Ada nggak yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh? Kalau dari keluarga awalnya itu mereka juga kaget gitu ya, kayak bahkan mereka nggak tahu kalau aku seviral itu gitu. Sampai akhirnya aku cerita dan aku masuk ke podcastnya beberapa artis dan akunya jadi kayak mereka kaget gitu, dan mereka tuh lebih takut mereka gitu. Misalnya kakek nenek aku takut, mama takut, mereka ngewanti-wanti kayak emang harus banget ya diceritain seperti itu. Tapi aku tuh berusaha meyakinkan mereka kalau misalnya mah, pah, kakek, nenek, aku tuh nggak mau sekedar viralnya aja kok, nggak mau sekedar terkenalnya aja. Aku punya visi, misi, tujuan yang emang udah pasti banget buat mematahkan stigma-stigma negatif. Karena setelah aku viral, setelah aku membagikan kisahku, jujur banyak banget yang ngerasa tertolong, ngerasa terinspirasi, merasa termotivasi juga dengan keadaan aku yang seperti ini, yang masih bisa meraih mimpi-mimpinya walaupun aku pernah masuk RSC. Jadi ketika mereka melihat itu semua, mereka nonton video-videonya, melihat komen-komennya, akhirnya mereka bisa ngerti bahwa oh oke, ini Yova ini punya tujuan yang pasti gitu, nggak ada maksud tertentu dari menceritakan pengalamannya, tapi justru emang mau menginspirasi dan membantu teman-teman semua yang memang mungkin punya stigma-stigma tentang stigma-stigma negatif terkait kesehatan mental atau ngerasa hal yang sama kayak aku gitu. Justru akhirnya sekarang keluarga berbalik jadi mendukung ya? Iya, mendukung 100%. Dulu mama sempat nganter-nganterin kalau aku syuting, gitu-gitu. Papa juga bahkan pernah ada bikin konten bareng mama, bareng papa, seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke masa saat itu ya, emang sudah separah apa sih kondisi Yova saat itu dan gimana tuh? Bisa ceritain nggak? Jadi kalau ditanya kondisinya separah apa sampai bisa masuk ke rumah sakit jiwa, itu udah di tingkat yang aku halusinasi, delusi, bahkan gak bisa diajak berinteraksi. Kronologi pertamanya itu saat itu aku gak bisa tidur berhari-hari, tapi ketika aku bisa tidur, bangunnya paginya aku langsung halusinasi total. Aku inget banget itu saat kelas 10, aku lagi liburan di semester 1, aku bangun, aku ngomong ke mama, "Mah, itu alat wifi-nya buang, itu sebenarnya adalah penyadap," gitu. Jadi aku berhalusinasi bahwa aku sedang dimata-matain. Bahkan aku mengatakan ke mama, "Mah, Om Felix itu ayah tiri aku. Ayah tiri itu orang jahat gitu. Dia mata-mata," dan lainnya seperti itu. Jadi emang udah separah itu. Aku juga delusi. Aku menganggap diriku ini adalah putri kerajaan. Aku juga nggak bisa diajak berinteraksi. Ketika aku ditanya, aku nggak bisa jawab. Bahkan sekedar mereka nanyain nama aku kayak, "Kamu namanya siapa?" Aku nggak bisa jawab seperti itu. Jadi karena udah kondisinya separah itu, udah kehilangan kesadaran ya secara total, jadi aku harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi sebenarnya ada backstory juga sih dari sebenarnya aku nggak langsung dibawa ke RSJ. Aku pernah dapet penanganan yang salah karena mereka salah diagnosa. Mereka ngira dulu karena aku nggak bisa pas aku ditanya nama sendiri, aku jawabnya tuh Anto gitu, nama aku Anto gitu. Bisa Jadi kayak bercanda mungkin ya? bukan, Pada justru saat awalnya. mereka mengiranya aku kena gangguan jin. Oh, Dan oke. kebetulan di tahun 2017-2018 kan emang lagi marak-maraknya ruqyah ya Kak. Dan ya udah aku diputuskan untuk ruqyah, tapi setelah ruqyah tuh emang nggak ada perkembangan yang pasti, bahkan justru lebih parah dari itu. Jadi aku sempat ngerasa di ruqyah itu malah dapat penanganan yang nggak layak sama sekali. Kalau kakak mau tahu itu dulu aku pernah sampai di ruqyah yang katanya harus diinapkan karena aku udah parah banget kondisinya, sampai aku dikurung di satu ruangan, bahkan di borgol juga. Nih kalau kakak lihat nih masih ada bekasnya kan, ini bekas borgol sebenarnya dari tempat ruqyah itu. Benar-benar diborgol dengan alat borgol ya, bukan tali gitu ya? Bukan tali, borgol besi. Jadi mungkin biar nggak ngamuk atau apa gitu, sampai kondisi ngamuk gitu nggak sih sampai di borgol kayak gitu? Iya, jadi mereka bilang karena aku histeris dan nggak kooperatif gitu ya. Alasan mereka
aku kayak gitu biar nggak kemana-mana, biar nggak nyakitin diri sendiri. Tapi sebenarnya itu caranya salah banget. Karena kalau di rumah sakit jiwa sebenarnya aku juga kayak gitu, tapi benar kayak yang kakak bilang, masih pakai tali gitu, masih pokoknya Si manusiawi lah ya. masih manusia. Ini benar-benar borgol besi yang emang bisa nyakitin aku, karena saat itu aku emang nggak bisa nggak bisa normal gitu. Aku pasti kalau di borgol makin histeris gitu, makin goyang-goyang, dan akhirnya jadinya luka. Jadi lukain diri sendiri justru. gitu. Nah, pada saat masuk RSJ, kalau boleh tahu ini umur berapa? Dan pada saat itu perasaan yang dirasakan sedih, marah, atau seperti apa sih? Aku masuk RSJ itu sekitar umur 16 tahun. Tapi aku 16 tahun itu sebenarnya 15 tahun mau jalan ke 16 tahun. Aku ingat banget itu di 2018 sekitar bulan Februari sampai bulan Maret gitu. Dan aku ulang tahunnya kan di tanggal 26 Maret. Jadi sekitar umur 15 tahun. Terus pada saat itu ada perasaan campur aduk atau lebih banyak sedihnya, lebih banyak linglungnya, atau apa yang dirasakan pada saat di rumah sakit jiwa? Di rumah sakit jiwa aku justru paling rasanya tuh kebingungan sih, Kak. Jadi ketika aku masuk RSC kan aku dalam kondisi sama sekali nggak sadar, nggak bisa mikir, pikiranku nggak terkontrol, aku juga nggak bisa ngontrol badanku sendiri. Jadi ketika aku udah mulai pulih di RSC, aku pas udah mulai pulih kayak bingung ya, ini di mana ya? Itu kok banyak orang ya, orangnya agak aneh gitu ngelihatnya. Terus juga nanya dalam hati, mama papa di mana ya, abang di mana ya, seperti itu. Jadi lebih kebingung. Dan saat aku tanya ke perawatnya juga kayak mereka nggak ada yang mau jawab gitu. Mungkin karena biar aku menganalisa sendiri lah aku lagi di mana. Justru aku taunya aku di rumah sakit jiwa itu dari pasien-pasien lain. Aku tanya ke pasien, ini di mana sih? Terus mereka bilang di rumah sakit jiwa. Nah, udah gitu aja. Dan saat aku tahu aku di rumah sakit jiwa, aku langsung ngerasa kayak, di rumah sakit jiwa ini gue kapan pulang ya? Gue kan harus sekolah gitu-gitu. Aku sampai nanya terus, kapan pulang? Aku mau sekolah gitu-gitu. Paling kayak gitu aja sih. Kalau ketakutan lain itu paling cuma masalah tadi sekolah, mikirin sekolah gimana. Apalagi tuh udah mau masuk UTS kan, terus juga mikirin teman-teman aku nyariin aku nggak ya, gitu-gitu aja sih. Tapi bedanya di sini emang kita fokus ke penyembuhan jiwa atau mental seperti itu. Bahkan kalau misalnya ada pasien RSJ yang sakit juga ada penanganan khususnya gitu. Misalnya mereka demam, pasti ada dokter yang juga bisa Dokter jagain. umumnya jadi juga ada Dokter ya? umumnya juga ada seperti itu. Juga di RSJ itu treatmentnya bermacam-macam dan beda banget sama stigma-stigma. Jadi di RSJ itu kita bukan dituntut ya, kayak tenaga kesehatannya itu berusaha untuk kita bisa produktif dan kita bisa pulih. Misalnya pagi-pagi kita bangun, sarapan, minum obat, dilanjuti dengan olahraga, misalnya senam atau bahkan nge-gym. Terus juga ada juga waktunya untuk rehabilitasi di siang hari. Rehabilitasinya itu bermacam-macam banget. Ada misalnya bernyanyi bareng, karaoke, terus ada juga bermain, ada juga melukis, bahkan ada juga berkebun seperti itu. Jadi emang kegiatannya itu banyak banget yang bisa untuk mengasah mungkin ingatan kita atau kemampuan-kemampuan kita lainnya. Lalu ada juga bisa juga dijenguk sama keluarga kalau misalnya kondisi kita memang udah memungkinkan dan boleh dijenguk seperti itu. Jadi emang treatmentnya itu banyak banget. Tentu aja juga ada terapi obat dan terapi dari psikiater. Jadi kita diajak ngobrol sama psikiater untuk mereka melihat perkembangan-perkembangan kita seperti itu. Dan menurut aku yang penting juga sih dari sisi tenaga kesehatannya seperti perawatnya itu benar-benar sangat-sangat perhatian banget. Dan jujur aku selama di rumah sakit jiwa itu ngerasa terbantu banget oleh para perawatnya. Kayak misalnya satu kejadian yang aku ingat banget dulu ketika aku di rumah sakit jiwa kan aku cenderung sering banget menyakiti diri aku sendiri dan aku selalu mengatakan bahwa aku mau mati seperti itu. Sampai akhirnya saat itu ada satu perawat yang datang. Perawat itu ngomong ke aku, "Yova, kamu kenapa mau mati?" gitu. Terus aku bilang, "Nggak tahu, pokoknya mau mati aja," sambil histeris gitu lah pokoknya. Akhirnya suster itu bilang kayak,
kalau misalnya kamu bisa berhenti ngomong aku mau mati dan kamu coba ubah menjadi aku mau hidup selama 1 jam ke depan, nanti aku kasih hadiah. Dan aku saat itu ngerasa tertarik banget karena wah, hadiah apa nih, ada rasa penasaran yang muncul. Jadi selama 1 jam ke depan aku benar-benar stop ngomong aku mau mati dan aku ubah dengan aku mau hidup, seperti itu. Setelah itu susternya datang, benar-benar datang 1 jam kemudian susternya benar-benar datang dan bawain aku cemilan yang sebenarnya itu sederhana banget tapi itu sangat berarti banget ke aku, karena kalau misalnya teman-teman sadar kata-kata positif yang kita ucapkan ini sangat berpengaruh kepada kita. Kalau misalnya kita selalu mengatakan hal-hal negatif itu kita juga bisa terbawa vibes negatifnya gitu. Tapi kalau kita memberikan afirmasi positif, pastinya kita juga bisa jadi lebih baik. Berarti itu nyata ya? Nyata. Bukan hanya kata-kata ya? Iya, betul. Berarti dari kamu mulai masuk RSJ sampai pulih akhirnya keluar, itu berapa lama tuh butuh waktunya? Kalau untuk dirawat intensifnya di rumah sakit jiwa itu mencapai 21 hari. Namun proses pulihnya aku, karena tadi aku udah cerita ya banyak salah diagnosa, salah penanganan, itu totalnya itu sampai 3 bulan gitu. Jadi dari Desember 2017 sampai Maret 2018 sorry. Oke. Jadi ketika keluar dari RSJ, apa sih perubahan signifikan yang Yova rasakan? Jadi lebih tenang atau jadi lebih happy? Apa bagaimana nih? Perubahan yang paling signifikan yang aku rasakan, yang pertama, dulu aku cenderung memendam perasaan ya. Jadi aku nggak pernah mengekspresikan apa yang aku rasakan. Jadi kalau misalnya aku sedih, aku pendam, aku kecewa, aku pendam. Aku nggak pernah mau menunjukkan apa yang aku rasakan ke orang lain. Bahkan ke diri aku sendiri aku nggak mau tunjukin. Kayak misalnya aku sedih kayak, pokoknya nggak boleh sedih. Gue harus seneng, gue harus happy gitu. Padahal itu adalah hal yang wajar untuk bersedih kan. Nah, ketika aku keluar dari RSJ, aku merasa bahwa dikasih tahu juga sih sama psikiaternya bahwa kamu tuh harus belajar untuk mengekspresikan perasaan kamu gitu. Dan semenjak dari RSJ, hal yang aku rasakan diri aku itu sih, jadi nggak memendam perasaan lagi. Aku lebih jujur kepada perasaan aku, lebih jujur kepada apa yang aku rasakan ke orang lain dan lain-lain. Jadi aku istilahnya itu lebih terbuka lagi, seperti itu. Ada juga dari sisi pertemanan itu teman-teman aku, jujur dulu aku sebelum masuk RSJ kan udah kelas 10 ya, kelas 1 SMA. Aku udah punya teman-teman banyak banget, satu circle gitulah, dan mereka tuh dekat banget sama aku. Tapi entah kenapa setelah aku masuk RSJ, pas aku masuk lagi ke sekolah, mereka benar-benar ngejauh dari aku secara terang-terangan dan secara nggak terang-terangan gitu. Jadi aku karena ngerasa mereka ngejauhin aku, kayak aku berusaha deketin mereka lagi kan, tapi akhirnya mereka terang-terangan bahwa mereka emang mau jauh-jauh dari aku gitu. Jadi itu satu, tapi pada akhirnya aku bisa menemukan teman yang Sejati ya? sejati. Jadi emang ada ketika teman itu mereka pergi, kayak datang lagi yang bahkan lebih baik, yang lebih bisa memahami aku. Kalau dari sisi keluarga, aku ngerasa mereka bahkan lebih sayang sih sama aku, jadi lebih support aku, lebih perhatian sama aku karena tahu kondisi aku. Jadi ya kira-kira gambarannya kayak gitu setelah aku masuk RSJ. Oke, sekarang kan Yova sudah dinyatakan pulih nih. Kalau kita flashback lagi nih, Yova bisa tahu nggak sih kenapa sih penyakit itu bisa dialami sama Yova nih? Oke, tadi sebenarnya aku udah spill sedikit ya tentang memendam perasaan itu. Jadi ketika dulu aku banyak banget masalah di hidup aku sebenarnya dari kecil. Yang pertama dari SD, aku itu korban perceraian orang tua. Jadi mama papa itu cerai, dan ketika mama papa cerai, hak asuhnya ada di mama. Jadi emang aku dekatnya sama papa, tapi aku harus pisah dari papa, itu cukup berat bagi aku. Dan apalagi dulu aku masih kecil, jadi aku masih kurang ngerti gitulah. Lalu saat SMP aku juga sempat jadi korban pembulian. Aku pernah ngerasa kecemasan yang sangat berlebih, bahkan aku mau masuk sekolah aja takut, bangun pagi aja takut, karena aku tahu aku harus sekolah, aku harus menghadapi pembulian itu. Jadi dari semua hal yang pernah aku alami, mostly
bukan kebanyakan, bahkan semuanya aku pendam. Ketika mama papa cerai, aku pura-pura nggak apa-apa, pura-pura nggak ada masalah, padahal dalam hati sebenarnya kecewa banget, tapi aku nggak bisa mengekspresikan itu dengan benar, jadi aku pendam semuanya. Lalu saat aku dibully, aku merasakan banyak banget emosi, takut, marah, kecewa, tapi aku pendam juga, aku pura-pura tegar, aku nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi memang Bahkan ke teman sendiri nggak cerita? bahkan ke teman sendiri enggak, paling aku cuma kayak kayak bilang enggak deh, bahkan nggak cerita sama sekali. Mereka sendiri yang nyadar kalau aku dibully seperti itu, tapi mereka ada teman-teman yang emang support aku, bahkan sampai sekarang juga masih berteman seperti itu. Bahkan ekspresi nangis pun nggak keluar pada saat itu? Aku nangis ada keluar, tapi benar-benar aku paksa kayak udah jangan nangis, nggak boleh nangis kayak gitu. Jadi Harus emang kuat gitu ya? iya, jadi banyak banget emosi yang terpendam. Jadi ibaratnya seperti balon, Kak. Jadi kalau balon kan kalau ditiup terus-menerus kan meledak. Nah ini kayak aku, kalau balonnya itu aku, anginnya masalah-masalah aku. Jadi ketika masalahku ada terus, tapi aku pendam semua, nggak ada aku keluarin angin-anginnya. Akhirnya karena udah kepenuhan tuh balonnya, jadinya pecah juga. Gambarannya seperti itu. Tapi dari ibu kamu sendiri melihat gak sih ini anak kenapa diem terus? Ada sering kayak ditanyain gak pas pulang sekolah, gimana sekolahnya hari ini atau gimana gitu? Jujur aku pernah cerita ke mama kalau aku pernah dibully, tapi mama itu sama sekali nggak gubris, karena mamaku dalam hati tuh nggak percaya, kayak kenapa anak gue dibully, mungkin pikirannya kayak gitu, kenapa anakku dibully. Padahal dia pintar, dia cantik, kayak menurut mama tuh nggak make sense aku dibully, kayak nggak mungkin aku dibully. Jadi mama nganggep aku cuma lebay gitu, paling mama nganggapnya teman-teman aku cuma bercanda gitu, padahal menurutku itu udah masuk fase kepembulian, karena dulu aku sampai dibilang kuda, diolok-olok kuda, bahkan juga kalau aku lagi jalan ada yang meringkik seperti itu, tapi mama nggak pernah percaya. Jadi ketika aku udah berusaha cerita, tapi mama nggak ada Respon ya? nggak ada respon, nggak ada ngedukung aku sama sekali, jadinya aku trauma cerita, jadi kayak udah mending dipendem aja gitu. Jadi sebenarnya faktor kenapa aku bisa masuk ke rumah sakit jiwa itu kira-kira kayak gitu sih, Kak. Gambarannya. Tapi kan kamu lihat juga teman-teman kamu yang di seusia kamu pada saat itu bukan kamu sendiri yang dibully. Kamu sharing nggak rasa sakitnya sama teman-teman yang dibully atau gimana gitu? Apa sama sekali udah sendiri aja, emang nggak perlu ngomong sama siapa-siapa atau gimana? Aku pernah curhat, tapi aku curhatnya nggak yang kayak mendalam, nggak yang kayak tiap hari cerita. Dulu aku punya satu teman baik banget. Aku kan pernah dibully kuda seperti itu. Aku sampai nanya ke dia, "Woy, emang gue sejelek itu ya?" Aku sampai mikir kayak gitu. Sampai sekarang jujur masih ada pemikiran-pemikiran gitu. Kalau misalnya ada orang yang bilang aku cantik, aku nggak percaya, karena aku ngerasa aku jelek karena pernah dibully kayak gitu. Jadi aku sampai nanya ke temen gue, emang gue sejelek itu ya sampai gue dibully kayak gini, kayak gitu. Tapi temen aku langsung support aku, kayak dia juga ngerasa simpati dan empati, dia langsung nenangin aku kayak, "Nggak Yov, lu nggak jelek, sumpah lu nggak jelek, merekanya aja yang jahat sama lo," gitu. Jadi aku curhat sebenarnya, tapi ya udah cuma sekedar itu, karena aku juga nggak mau dulu tuh aku benar-benar gak mau ngebebanin teman-teman aku dengan cerita-cerita aku kayak gitu. Nah, sekarang ada rasa trauma nggak sih dalam pertemanan nih, dalam dunia pertemanan, karena ada dulu masih kecil dibully, terus akhirnya masuk RSJ dan abisnya keluar SJ banyak yang menghindar. Itu ada trauma tersendiri nggak dalam diri kamu? Saya mendingan temennya lingkup ini aja, nggak mau sama yang lain, atau seperti apa sih yang kamu rasain sekarang? Kalau trauma jujur nggak ada. Aku malah ngerasanya jadi jauh banget lebih kuat, karena istilahnya tuh dulu aku udah pernah ngerasain pembulian yang sangat hebat gitu, hebat banget pembuliannya. Jadi aku ngerasa kayak kalau misalnya ada teman aku yang nggak suka sama aku, kan aku juga sempat masuk lingkup baru di kuliah ya, dan jujur aku juga nggak disukain sama teman-teman kuliah aku. Jadi aku ngerasanya kayak ya udah bodo amat tuh, kalau lo nggak suka sama gue ya udah, gue harus apa, aku nggak berusaha kayak jadi lebih baik atau gimana biar mereka suka sama aku kayak aku punya prinsip tersendiri bahwa kalau misalnya mereka emang nggak mau deket sama aku dan malah ngejauhin aku, kayak ya udah urusan lo, gue nggak bakal gimana, dan aku yakin pasti nanti ada aja temen yang bisa deket sama aku, walaupun nggak banyak, walaupun cuma beberapa, pasti ada temen yang emang
kalau mereka mau deket sama aku ya udah, dan baik sama aku, berarti itu teman sejati aku, seperti itu. Jadi nggak ada dendam sama sekali ya? Kalau dendam ke orang-orang pembuli itu sempet banget ada, apalagi saat pertama kali aku dibully saat SMP itu aku dendam banget rasanya. Tapi setelah waktu berjalan, kalau dulu kan rasanya kayak mau balas dendam, bener-bener kayak aku berharap mereka ngerasain yang sama kayak aku, berharap mereka kayak bisa pokoknya lebih buruk deh keadaannya dari aku. Tapi setelah waktu berjalan, aku mungkin karena efek aku mulai dewasa juga, mulai kayak paham sama keadaan, aku gak pernah berpikiran kayak gitu lagi. Jadi aku malah pengennya tuh ngebalesnya tuh dengan prestasi aku gitu, balas dendamnya bukan dengan jahatin balik atau yang lainnya, tapi aku mau balas sama prestasi aku. Dan alhamdulillah itu kejadian beneran, aku bisa balas dendam dengan prestasi aku bisa tunjukin walaupun aku pernah dibully, walaupun pernah aku masuk RSJ, aku bisa tetap masuk universitas impian aku masih bisa magang di tempat yang bagus, aku masih bisa berkarya lewat TikTok aku, bahkan aku bisa menjadi pembicara di berbagai seminar, webinar, podcast, atau bahkan pun TV seperti itu. Dan terbukti Kak, jadi ketika aku sudah mulai terkenal, kisah pembulian aku ada di mana-mana gitu, masuk di media manapun, mereka yang minta maaf sendiri ke aku. Jadi mereka menyatakan kata maafnya lewat DM Instagram, benar-benar minta maaf sama aku. Dan gak cuma satu orang minta maaf, beberapa orang yang minta maaf ke aku gitu. Jadi aku rasa rasa dendamku tuh udah hilang karena aku udah membalas dendam aku dengan karya-karya aku, dengan prestasi-prestasi aku, dan mereka udah menyampaikan maafnya. Jadi untuk sekarang dendamnya udah nggak ada. Jadi menurut kamu gimana nih? Banyak juga mungkin di luar sana banyak orang tua yang nggak tahu kondisi mental anaknya seperti apa. Cara ngoreknya anak itu seperti apa yang kamu mungkin sharing sama psikolog atau psikiater, bisa nggak sih di-share ke teman-teman yang ada di rumah? Oke, jadi kalau untuk berbicara sama anak itu sebenarnya cukup sulit, apalagi kalau misalnya anak sama orang tuanya itu emang nggak dekat. Jadi emang sebagai orang tua sebaiknya jangan terlalu memaksakan jika anaknya emang nggak ingin cerita. Tapi ketika anaknya sudah memberanikan diri untuk terbuka, sudah ingin cerita, penting banget untuk orang tua ketahui bahwa anak pasti berharap kita ada di sisi mereka gitu. Jadi kalau kasus aku kan orang tuaku sama sekali nggak gubris gitu, kayak menyepelekan lah. Nah di sini orang tua tuh harus memposisikan sebagai pembela anaknya seperti itu. Jadi kalau misalnya anak yang ngerasa dibully, kalian harus mendukung seperti itu. Namun kalau misalnya kalian lihat ternyata ketika curhat emang menurut kalian itu adalah kesalahan anak kalian sendiri, lebih baik diberikan nasihatnya dengan cara yang enggak menyudutkan. Betul. Jadi tetap dengan solusi yang baik, saran yang baik, tapi enggak menjatuhkan bahkan menyudutkan anak seperti itu. Karena mau gimana pun anak sebenarnya kalau cerita tuh butuh didengarkan dan butuh dimengerti seperti itu. Iya, jadi sesibuk apapun orang tua harus punya waktu sedikit untuk anak ya. Betul. Karena siapa lagi dia harus cerita ya kan? Betul. Kepada siapa lagi kalau nggak ke orang tua yang terdekat gitu ya. Betul banget. Nah, yang aku dengar kamu juga bikin campaign nih dengan nama pasti.id. Ini apa sih campaignnya, seperti apa sih? Oke. Jadi pasti.id itu, pasti sendiri merupakan akronim dari Patakan Stigma Negatif Kesehatan Mental di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu tujuan utama aku dalam mengembangkan platform ini untuk mematahkan stigma negatif kesehatan mental di Indonesia. Dan di IG @pasti.id ini banyak banget proyek-proyek yang aku dan teman-temanku jalani. Misalnya ada seminar yang emang tujuannya tadi mematahkan stigma negatif kesehatan mental, dan aku akan mengundang berbagai narasumber dari penyintas, dari ahli psikiater atau psikolog, dan lain-lain. Dan bahkan insya Allah seminar ini akan dilaksanakan di panti sosial yang memang menampung ODGJ seperti itu. Jadi kalian mungkin bisa berinteraksi juga dengan ODGJ-nya agar kalian tahu bahwa ODGJ itu sebenarnya nggak
seserem, nggak seaneh yang kalian bayangkan. Mereka juga masih bisa berinteraksi, masih bisa berkarya seperti itu. Lalu ada juga event buat donasi untuk panti-panti sosial memang menampung ODGJ, karena di Indonesia sendiri ini selain di Jakarta, panti sosialnya itu belum ada dapat bantuan dari pemerintah sama sekali. Jadi jujur mereka membutuhkan bantuan dari kita untuk kita salurkan donasi dari kita yang memang cukup dan bisa membantu mereka seperti itu. Nanti donasinya akan ada melalui salah satu platform untuk memang dikhususkan donasi seperti itu. Tapi banyak gak sih penyintas yang kayak kamu, kayak aku bisa kerja nggak ya dengan basic pernah masuk rumah sakit jiwa, atau nggak ada nggak sih perusahaan yang menerima aku? Pernah nggak sih ada yang sharing-sharing kayak gitu? Oke, kalau masalah itu banyak banget sih. Jadi banyak banget teman-teman penyintas yang memiliki kekhawatiran yang serupa. Kayak misalnya tadi masalah pekerjaan atau bahkan jodoh dan lain-lainnya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena selama teman-teman bisa menunjukkan prestasi teman-teman, menunjukkan kemampuan teman-teman gak usah takut. Karena aku sendiri sekarang juga sudah magang di salah satu media di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa ketakutan nggak usah takut. Teman-teman fokus aja dalam pengembangan diri kalian. Buktikan kalau kalian walaupun seorang penyintas atau bahkan pernah dirawat di RSJ kayak aku, kalian tuh masih bisa untuk mendapatkan kesempatan layaknya teman-teman yang lain seperti itu. Terus ada nggak nih pesan buat perawat kamu atau mantan perawat kamu di RSJ? Pesannya apa sih buat mereka? Oke, untuk pesanku untuk perawat-perawat di rumah sakit jiwa, aku berterima kasih banyak tentunya, karena berkat bantuan dan dukungan kalian semua aku bisa pulih, bahkan udah ada di sini sharing sama teman-teman tentang pengalaman aku bisa menginspirasi karena aku bisa sembuh dari gangguan jiwa dan lain-lain. Dan sebenarnya aku pengen banget kayak datang ke rumah sakit jiwa itu kayak say thank you langsung, tapi kayaknya nggak memungkinkan. Jadi aku mau ngucapin terima kasih lewat sini dulu aja ya. Aku benar-benar berterima kasih, dan mungkin aku juga ingin menyampaikan kata maaf karena dulu jujur aku nggak bisa diajak kerjasama banget pas di rumah sakit jiwa. Kayak banyak banget, kayak misalnya aku histeris, bahkan sampai mukulin perawatnya seperti itu. Aku juga menyampaikan kata maaf kalau dulu aku sedikit merepotkan atau bahkan banyak sekali merepotkannya seperti itu. Nah itu kan untuk perawat. Nah, gimana nih pesan buat orang-orang yang masih istilahnya bercandain orang-orang ODGJ? Ada yang membuli, ada yang kasih stigma negatif. Kamu bisa ngasih pesan apa sih buat mereka? Oke. Aku ingin teman-teman yang mungkin sekarang masih memiliki stigma-stigma negatif terkait kesehatan mental atau bahkan membuli ODGJ, ngata-ngatain ODGJ yang memang sedang berkeliaran di jalan, aku harap teman-teman bisa lebih sadar bahwa itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Bahwa stigma-stigma negatif kesehatan mental itu sangat perlu untuk dipatahkan, karena kalau misalnya teman-teman misalnya membuli ODGJ atau ngata-ngatain ODGJ atau memberikan jokes-jokes terkait RSJ, minum obat dan lain-lain, sebenarnya itu bisa banget menimbulkan stigma-stigma yang lain. Bahkan tuh dulu aku sempat datang ke panti sosial kan Kak. Terus salah satu penyintasnya ada yang bilang ke penjaga pantinya kayak, "Dok, saya nggak mau lagi balik ke rumah, soalnya tetangga saya pada bilang saya orang gila." Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Aku tuh dengernya tuh kayak aduh mau nangis tapi harus tahan gitu. Kayak kalian sadar nggak sih bahwa ODGJ itu sebenarnya juga punya jiwa loh, juga punya perasaan, punya emosi yang mereka tuh bahkan bisa ngerasain kalau mereka dibilang orang gila, bahkan mereka sakit hati gitu. Jadi mentang-mentang mereka ODGJ, kalian nggak bisa seenaknya gitu loh. Jadi dari sini aku harap teman-teman jadi sadar bahwa ODGJ juga manusia yang harus diperlakukan layaknya seperti manusia pada umumnya, seperti itu. Nah terakhir nih, jadi banyak mungkin di antara kita yang merasa mentalnya terganggu, mereka self-diagnose sendiri, nih kayaknya aku ini. Kamu bisa nggak sih sharing pengalaman kamu, kapan orang harus benar-benar periksa gangguan mentalnya atau enggak kesehatan mentalnya ke
yang profesional nih, misalnya psikiater atau psikolog? Bisa kasih tahu nggak, sharing aja. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih kayak, aduh gue harus ke psikolog gak, saya harus ke psikiater nggak sih? Sebenarnya nggak ada waktu yang tepat kalian harus ke psikolog atau psikiater, karena ketika kalian terlintas aja nih, aduh kayak gue harus ke psikolog deh, itu boleh banget teman-teman. Jadi ke psikolog atau ke psikiater itu bukan cuman buat orang yang memang memiliki gangguan, benar-benar punya gangguan, udah punya diagnosa, itu nggak kayak gitu teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang ngerasa butuh, misalnya cuma sekedar butuh teman curhat yang profesional, itu boleh banget. Bahkan cuma curhat masalah pekerjaan, masalah cinta, itu boleh banget. Jadi nggak usah nunggu kapannya, nggak usah nunggu sampai udah parah banget, jangan. Boleh banget kok ke psikolog kalau kalian emang udah ngerasa butuh untuk pergi ke psikolog. Jadi nggak self-diagnose ya? Iya, jangan self-diagnose ya teman-teman. Mungkin Biar yang profesional aja yang mendiagnosa seperti apa. Betul, mungkin boleh self-diagnose, tapi kalau misalnya udah self-diagnose, lebih baik langsung ke ahlinya agar kita bisa lihat ini hal yang udah kalian diagnosa bener nggak sih, kayak gitu. Iya, biar pengobatannya juga lebih terarah gitu ya, nggak asal minum obat, nggak asal terapi gitu ya. Betul banget. Oke Yova, terima kasih. Dan Sobat 7, di penghujung acara kali ini saya bisa tarik kesimpulan bahwa beberapa hal positif yang bisa kita datangkan dari luar itu karena omongan kita juga. Kalau kita ucapkan dan juga berpikir tentang hal positif, akan mendatangkan hal positif dan baik juga ke diri kita. Dan satu hal lagi yang terpenting adalah jangan memendam perasaan, baik itu sedih, marah, emosi, semua dikeluarin aja karena akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Oke, kalau gitu terima kasih atas cerita inspiratifnya Yova. Sampai ketemu minggu depan. Jadi gimana? Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.